Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Siata Risalia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang gerak harmonis sederhana teredam. Nah, pada tugas ini saya berkelompok dengan Fairuz Wildiana dan juga Ivan Danar Aditya Irawan. Kami dari Ofrim C, S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang, Angkatan 2019, dan presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah getaran dan gelombang yang diampu oleh Bapak Nandang Mukti, SSI, MT, PhD. Outline bahasan dalam presentasi ini yaitu bagian 1 yang nantinya akan saya jelaskan, yaitu pendahuluan mengenai gerak harmonis sederhana teredam. Kemudian bagian 2 nantinya yang akan dibawakan oleh Ivan Danar mempresentasikan tentang persamaan matematis dan karakteristik gerak harmonis sederhana teredam. Dan bagian ketiga yang nantinya akan dipresentasikan oleh Fairuz Wildiana akan membahas tentang pengaplikasian dan contoh soal gerak harmonis teredam. Muatan bahasan dalam bagian 1 ini yang pertama adalah gerak harmonis sederhana, kemudian gerak harmonis sederhana teredam, kemudian gerak harmonis sederhana teredam pada pegas, dan yang terakhir jenis-jenis redaman. Bahasan yang pertama yaitu gerak harmonis sederhana. Apa sih gerak harmonis sederhana itu? Gerak harmonis sederhana merupakan gerakan bolak-balik di sekitar titik kesetimbangannya dengan periode tertentu. Resultan gaya pada GHS memiliki arah yang selalu menuju titik kesetimbangan. Persamaan umum GHS yaitu Y sama dengan A sin omega T, dengan A sama dengan amplitudo, omega sama dengan kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon, dan besarnya yaitu 2pi per T atau 2πf, dengan T sama dengan periode dan F sama dengan frekuensi, dan T kecil merupakan waktu. Contoh dari gerak harmonis sederhana ini yaitu ayunan bandul dan juga osilasi pada pegas bermassa. Contoh pertama yaitu bandul yang diikatkan pada sebuah tali dengan panjang L memiliki titik kesetimbangan B, di mana titik kesetimbangan ini nantinya saat dia berosilasi, titik ini merupakan titik di mana kecepatan maksimum, sehingga energi kinetik dari sistem juga maksimum, dan EP sama dengan 0 karena dia tidak memiliki ketinggian, sehingga energi mekaniknya sama dengan energi kinetik. Kemudian saat dia bergerak ke A, H ini maksimum, H ini merupakan ketinggian bandul, sehingga energi potensialnya juga maksimum dan energi kinetik sama dengan 0 karena pada titik ini dianggap pada satu saat dia itu berhenti, sehingga langsung dia berbalik bergerak ke arah B, sehingga energi mekaniknya sama dengan Nt. Begitu pula di titik C. Pada pegas yang digantungkan kepada balok massa ini, saat dia berada di titik kesetimbangan X sama dengan 0, maka dia akan diam. Kemudian saat dia ditarik ke kanan dan menyebabkan X-nya lebih besar dari 0, maka gaya pemulih yang dihasilkan akan mengarah ke kiri, karena sesuai dengan apa yang dibicarakan tadi, resultan gaya GHS akan selalu menuju ke titik kesetimbangan. Kemudian saat dia X-nya lebih kecil sama dengan 0, maka gaya pemulihnya akan mengarah ke kanan, karena titik kesetimbangannya berada di kanan benda. Kemudian gerak harmonis sederhana teredam. Perlu diingat bahwa pada dunia nyata tidak ada gerakan osilasi yang sempurna. Pada gerakan tertentu, pada keadaan tertentu, gerak periodik akan mengalami perlambatan karena adanya gaya penghambat. Entah itu berupa gaya gesekan dengan udara ataupun gaya lain yang menghambat gerakan osilasi tersebut, sehingga energi mekanik gerak osilasi akan berkurang terhadap waktu karena terdisipasi oleh gaya penghambat. Jika gerakan osilasi ini dibiarkan, lama-kelamaan dia akan berhenti dengan sendirinya karena energi mekanik sama dengan 0. Inilah yang disebut dengan gerak harmonis sederhana teredam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gerak harmonis sederhana teredam merupakan gerak harmonis yang mengalami pelemahan karena adanya gaya penghambat yang menyebabkan amplitudo getaran berkurang terhadap waktu, dan jika dibiarkan lama-kelamaan getaran ini akan berhenti. Contohnya, di sini ada pegas
dan massa yang digantungkan terhadap pegas ini terendam oleh suatu cairan. Nah, saat pegas ini berosilasi, saat sistem ini berosilasi, maka osilasinya akan mengalami redaman, sehingga amplitudo yang dihasilkan itu berkurang sedikit demi sedikit terhadap waktu. Jadi lama-kelamaan dia akan berhenti. Dapat diamati pada grafik berikut. Nah, ini amplitudenya sangat tinggi, kemudian saat terkena redaman dia mulai mengecil hingga akhirnya nanti dia berhenti. Bahasan selanjutnya yaitu gerak harmonis sederhana teredam pada pegas. Osilasi sistem teredam karena massa terendam dalam cairan. Laju kehilangan energi ini dapat bervariasi dengan mengubah ukuran massa dan juga kekentalan dari cairan. Meskipun analisis terinci gaya teredam untuk sistem ini cukup rumit, kita sering menyajikan gaya seperti ini dengan suatu persamaan empirik yang bersesuaian dengan hasil eksperimen dan pengolahan matematik yang relatif sederhana. Sehingga persamaan umum gerak harmonis sederhana teredam pada pegas yaitu sigma F sama dengan MA sama dengan min KX min BC. Nah, rumus ini bermula dari hukum 2 Newton di mana sigma F sama dengan MA. Karena sigma F pada osilasi ini merupakan gaya yang dihasilkan oleh gaya pemulih di mana pada pegas yaitu KX. Kenapa nilainya min? Karena gaya pemulih ini arahnya selalu berlawanan dengan gaya gerak benda dan kemudian dikurangi oleh BC, di mana K merupakan konstanta pegas, X merupakan posisi massa, B merupakan konstanta redaman, dan P merupakan kecepatan. Bahasan selanjutnya adalah jenis-jenis redaman. Jenis redaman yang pertama adalah underdamping. Benda yang mengalami underdamp biasanya melakukan beberapa osilasi sebelum berhenti. Benda masih bisa melakukan beberapa getaran sebelum berhenti karena redaman yang dialaminya tidak terlalu besar. Contohnya sebuah pegas yang ujung bawahnya digantungi massa dan ujung atasnya digantung pada sebuah bidang. Kemudian pegas itu berosilasi dan terkena redaman udara karena redaman udaranya tidak terlalu besar sehingga dia mengalami underdamping. Kemudian underdamping ini merupakan keadaan di mana R kuadrat per 4M kuadrat lebih kecil dari S per M. Dan grafiknya dapat dilihat pada gambar. Ini amplitudonya itu akan berkurang seiring waktu secara perlahan-lahan dengan tetap masih bisa melakukan beberapa osilasi. Kemudian yang kedua adalah critical damping. Benda yang mengalami critical damping biasanya langsung berhenti berosilasi atau benda langsung kembali ke posisi setimbangnya. Benda langsung berhenti berosilasi karena redaman yang dialaminya sangat besar. Contohnya, ada sebuah pegas yang ujung bawahnya itu digantungi sebuah massa dan ujung atasnya itu digantung pada sebuah bidang. Dan massanya itu berada dalam rendaman air. Nah, pada saat pegas ini berosilasi, nantinya massa yang terendam dalam air ini akan langsung kembali ke posisi setimbang. Jadi langsung sesaat gitu langsung kembali ke posisi setimbang karena redaman yang dialaminya itu cukup besar. Critical damping ini merupakan keadaan di mana R kuadrat per 4M kuadrat sama dengan S per M. Dan grafiknya dapat dilihat pada gambar. Kemudian redaman yang ketiga adalah overdamping atau heavy damping. Overdamping mirip seperti critical damping, tetapi bedanya pada critical damping benda tiba lebih cepat di posisi setimbangnya daripada benda yang mengalami overdamping. Hal ini disebabkan karena redaman yang dialami oleh benda cukup besar. Nah, contohnya pada sebuah pegas yang bawahnya digantungi massa dan atasnya itu digantung pada sebuah bidang. Tapi massanya itu berada dalam rendaman cairan yang cukup kental sehingga saat pegas itu berosilasi, benda itu mau kembali ke posisi setimbangnya itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Dan heavy damping ini merupakan keadaan di saat R kuadrat per 4M kuadrat lebih besar dari S per M. Dan dapat dilihat pada grafik ini untuk perpindahannya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bagian keduanya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ivan Danar Aditya Irawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.